Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Yeni Rahmawati dari kelas peternakan A NPM 19 10 70 10 17 akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Bahasa Indonesia, yang mana nomor 1 soalnya adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa resmi kenegaraan. Menurut saya, awal dari bahasa Indonesia erat kaitannya dengan bahasa Melayu, yang mana bangsa Indonesia terdahulu menggunakan bahasa Melayu untuk perantara atau pergaulan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan bahasa Melayu yang semakin pesat hingga bahasa ini dijadikan bahasa Indonesia. Ada beberapa faktor mengapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia. Antara lain, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Suku di Indonesia mengakui dan menerima bahwa bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai dasar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul pada saat Hari Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pertanyaan kedua dari soal UTS, mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia di dalam bidang studi peternakan? Menurut saya sendiri, karena bahasa Indonesia itu mengacu untuk membuat proposal, makalah maupun yang lainnya seperti skripsi. Kita tuh menggunakan UEFI untuk menyusun skripsi agar tepat dan cermat. Kemudian untuk menyusun makalah, kan setiap dalam mata kuliah itu kan pastinya ada tugas. Nah, tugasnya itu tidak jauh dari pembuatan makalah. Itu kita belajar bahasa Indonesia untuk mengetahui susunan-susunan di dalam makalah maupun yang lainnya, seperti itu. Soal UTS nomor 3, alasan bahasa terpelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi. Menurut saya, karena ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur, yang mana contohnya antara lain ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi, yaitu memiliki masing-masing contoh. Nah, ragam dialek sendiri contohnya, gue udah baca buku itu. Ragam terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam resmi, saya sudah membaca buku itu. Dan yang keempat, ragam tak resmi, yaitu saya sudah baca buku itu. Nah, dari penjelasan contoh yang tadi saya baca, dapat disimpulkan bahwa ragam terpelajar dan ragam resmi memiliki kesamaan dalam penuturan, sehingga bahasa terpelajar tergolong sebagai ragam bahasa resmi. Yang keempat, yaitu syarat sebuah ejaan agar dapat disebut baku dan efektif, yaitu syaratnya antara lain logis, dapat diterima oleh akal sehat, masuk akal, tidak melenceng. Nah, yang kedua itu hemat dalam penggunaan kata, tidak berlebih-lebihan ataupun tidak boros dalam penggunaan kata di dalam kalimat. Yang ketiga, padu, kesesuaian antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya, tidak boleh berselimpangan. Yang keempat, kesesuaian struktur. Kesesuaian struktur digunakan agar kalimat tidak terjadi kerancuan makna. Dan yang terakhir, tidak ambigu, untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Yang selanjutnya soal nomor 5, unsur serapan dalam bahasa Indonesia, dan sebutkan 5 unsur serapan yang digunakan di bidang peternakan. Menurut saya, unsur serapan adalah unsur atau kata asing yang kemudian diadopsi dan diserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang kemudian contohnya
antara lain alergi, serapan dari bahasa Inggris. Dan yang kedua disinfektan, serapan dari bahasa Inggris juga. Dan yang ketiga ekosistem, keempat fermentasi, dan yang terakhir genetik. Kelima contoh tersebut adalah serapan kosakata asing yang berasal dari bahasa Inggris. Soal yang keenam, sebut dan jelaskan pola kalimat sempurna atau utuh dalam bahasa Indonesia. Menurut saya, pola kalimat utuh yaitu ada 4, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek yaitu atau pelaku utama atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua, predikat, unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek atau si pelaku. Dan yang ketiga, objek, sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Dan yang keempat, keterangan, unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Dari keterangan itu ada tempat, waktu, dan suasana yang menjelaskan kejadian tersebut. Soal UTS nomor 7, yaitu perbedaan bahasa lisan baku dan bahasa tulis baku. Di dalam perbedaan tersebut, di dalam ragam tersebut ada perbedaan. Nah, perbedaan di dalam ragam lisan yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, sedangkan di dalam ragam tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Nah, yang selanjutnya di dalam ragam lisan tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, sedangkan di dalam ragam tulis tidak memerlukan kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, perbedaannya yang ragam lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, dan yang sedangkan di ragam tulis memerlukan unsur gramatikal untuk penulisan. Dan yang terakhir yaitu di ragam lisan makna dipengaruhi oleh intonasi, sedangkan di ragam tulis makna dipengaruhi oleh tanda baca. Soal UTS ke-8. Nah, soal di nomor 8 ini ketentuan kohensif dan koherensif dalam paragraf. Menurut saya, di ketentuan di kohensif yaitu kesatuan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi jika informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Nah, sedangkan yang di kalimat ketentuan koherensif dalam paragraf yaitu kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Soal UTS nomor 9. Contoh kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang kalimat majemuk setara yaitu Yeni masih bingung apakah dia akan bekerja di perusahaan setelah lulus kuliah atau langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan yang kedua, kalimat majemuk bertingkat yaitu contohnya aku akan melanjutkan kuliah S2 jika aku mendapat beasiswa. Yang terakhir, soal nomor 10 yaitu satu penutup surat dinas dengan ragam resmi. Nah, contohnya itu demikian surat permohonan ini kami ajukan. Kiranya Bapak berkenan mengabulkan permohonan tersebut demi mendukung pelaksanaan kegiatan amal bakti Universitas Tidar. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, ternyata masih ada satu soal lagi dari UTS Bahasa Indonesia, yang mana itu disuruh membuat teks akademik yang berupa teks ulasan. Nah, di sini saya akan membuat contoh teks ulasan yang mana saya akan mengulas buku. Nah, dimulai dari identitas buku. Identitas buku yaitu berisi tentang judul buku. Judul buku saya yaitu Cinta Brontosaurus. Yang B yaitu pengarang. Pengarangnya adalah Raditya Dika. Dan yang C genre itu kayak genre komedi kah atau horor kah atau apa. Nah, di sini genrenya itu komedi sama percintaan. Yang D penerbitnya adalah Gagas Media. Yang E tahun terbitnya itu 2006.
Dan yang F terakhir yaitu tebal buku 160 halaman. Dan yang kedua yaitu berisi sinopsis buku. Sinopsisnya yaitu Dika adalah seorang penulis yang baru saja putus cinta dengan Nina, pacarnya. Semenjak putus cinta, dia percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Kokasih agen naskah Dika mencoba untuk membuat karya terhadap cinta kembali. Seperti Kokasih yakin dengan cinta istrinya si Wanda. Usaha ini membawa Dika ke dalam serangkaian perkenalan absurd yang berantakan. Namun cinta datang tanpa persiapan, seperti saat ke dalam serangkaian perkenalan Dika dan Jessica, seorang perempuan yang jalan pikirannya sama anehnya dengan Dika. Semakin Dika dikenal dengan Jessica, semakin dia bertanya, apa benar cinta bisa kadaluarsa? Di sisi yang lain, Mr. Solim menawarkan untuk memfilmkan buku yang dikarang oleh Dika yang berjudul Cinta Brontosaurus. Tertarik, Dika berusaha menulis skrip film tersebut. Masalah mulai timbul di tengah jalan, yang mana Mr. Solim mencoba untuk mengubah naskah asli Dika. Naskah yang mananya komedi akan diubah menjadi horor yang sedang laku-lakunya. Buku ini adalah perjalanan cinta Dika untuk memahami cinta yang justru dia dapatkan dari pengalamannya bersama Jessica, teman dan keluarganya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian bisa berisi tentang kelebihan maupun kekurangan. Nah, di sini kelebihan dari buku Cinta Brontosaurus yaitu buku ini menggunakan tema yang memiliki banyak peminat. Dan yang kedua, banyak menampilkan kelucuan yang mengundang banyak tawa. Sedangkan dari segi kekurangan, di akhir cerita sangat mengambang dan membuat penasaran banyak membaca, dan kata-kata yang agak vulgar dan tidak disensor oleh penulis yaitu Raditya Dika itu sendiri. Nah, lanjut ke yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, buku Cinta Brontosaurus memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, di balik semua itu, buku ini memiliki daya tarik yang besar. Hal itu dikarenakan penulisnya adalah seorang penulis yang sudah terkenal banyak orang, yaitu Raditya Dika. Nah, Raditya Dika memiliki jiwa yang humoris. Hal itu sangat sesuai dengan apa yang ia tuliskan di dalam buku ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, makasih telah menonton video yang mana untuk melengkapi tugas UTS Bahasa Indonesia saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik kata, pengucapan maupun materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.